Pertanyaan ini sudah ditanyakan beberapa ratus kali di DM. Hari ini aku memutuskan untuk menjawabnya. Berikut workflowku mengedit video 1 menit. Sebagai landasan dari pertanyaan tadi, mungkin kita bisa mulai dengan menanyakan bagaimana sih biar bisa pas 1 menit. Khusus untuk video 1 menit, biasanya saya stopwatch terlebih dahulu sambil baca skrip. Atau kalau mau rekam dulu guide-nya terus import ke software andalan kamu. Dalam hal ini aku menggunakan Adobe Premiere Pro. Jangan lupa juga untuk membayangkan adegannya supaya durasinya tetap terjaga. Jika sudah, kamu pergi rekam dan balik lagi dengan file kamu. Salin semuanya ke software andalan kamu dan mulailah mengedit. From editor to editor, kita tahu bersama bahwa ngedit itu butuh mood. Dan biasanya yang membuat mood kita rusak adalah pada saat playback dan atau render. Cuma kali ini aku punya sesuatu yang beda. Kali ini kita akan coba prosesor generasi ke-11 dengan arsitektur terbaru dari Intel. Yang aku gunakan seri i5 11600K. Untuk frekuensi core aku i5 11600K memiliki kecepatan hingga 4,9 GHz dengan 6 cores 12 threads. Jadi buat ngedit dan render video 1 menit, secepat apakah dia? Ayo kita coba. Nah, kabar gembiranya Adobe Premiere terbaru sudah optimize hardware rendering. Jadi performa jadi lebih maksimal. Jadi kamu bakal menghemat waktu jika menghandle footage multi-layer atau efek bertumpuk. Selain itu juga, prosesor Intel Core generasi ke-11 sudah dilengkapi dengan kemampuan AI. Karena ada Intel Deep Learning Boost dan Vector Neural Network yang bisa mempelajari kebiasaan pengguna. Kalau mau editing video atau rendering bisa jadi lebih cepat. Jadi buat tracking objek atau hapus background jadi lebih optimized. Nah, biasanya yang menjadi problem kita juga sebagai editor adalah pas loading atau import data video kan ya. Ketika loading data video, disarankan taruhlah data yang ingin kamu edit di dedicated memory dalam PC, bukan di external hard disk. Nah, dengan adanya peningkatan platform dengan dukungan fast memory dengan kecepatan DDR4 3200, 20 jalur PCIe 4.0, One Integrated USB 3.2, Gen 2x2, dan Intel Optane Memory H20 dengan SSD support, membantu proses load data video dan multitasking jadi lebih cepat. Seperti biasa, fitur overclocking akan sangat membantu kamu, entah itu main game, apalagi ngedit video. Karena series yang aku gunakan ada K di belakangnya, jadi bisa overclock. Kalau overclockingnya mau ditingkatkan lagi sampai performa paling optimal, bisa pakai software gratis dari Intel, yaitu Intel Performance Maximizer dan Intel Extreme Tuning, yang bisa kamu download langsung di link yang kusertakan di description box di bawah video ini. Fitur ini kalau di game bisa menambah FPS. Nah, kalau untuk di video bisa menambah kekuatan preview file pada saat edit dan render juga. Berbicara mengenai render, dipastikan kita semua butuh yang ngebut. Prosesor Intel generasi ke-11 ini dilengkapi dengan grafis dari Intel UHD Graphics dengan arsitektur Intel Iris Xe. Intel Iris Xe menggunakan OpenCL sebagai encoder. Bikin rendering apalagi cuma video 1 menit jadi super ngebut. Nah, sekarang mood kamu sudah bagus, preview oke, tracking mantap, rendering lancar, kita lanjut ke tutorial. Tantangan lainnya dalam membuat video 1 menit adalah over duration dan kecepatan atau ketepatan berbicara. Jika kalian sudah menggunakan teknik yang sudah saya bahas di awal video tadi, yaitu mengukur kecepatan sebelum syuting, harusnya itu sudah cukup aman. Namun jika alurmu ada yang terlalu panjang, tips dariku adalah menjadikan semua satu sequence dan menaikkan speednya maksimal ke 105. Berdasarkan pengalamanku, jika lebih dari 105, suara akan mulai terdengar seperti chipmunk. Jika di 105 tidak terlalu chipmunk, tapi kamu juga bisa akali lagi dengan software audio. Jadi ada beberapa software yang sudah bisa membuat speedmu cepat, tapi tidak mempengaruhi pitch-nya. Nah, masih berhubungan dengan hal tersebut, tadi sudah kusampaikan kan ya, kejelasan atau kecepatan berbicara. Hal yang paling sering ditemui adalah ketika kita berbicara cepat, artikulasinya agak susah didengar atau dimengerti. Seperti contohnya seperti ini, aku bingung. Apa yang kukatakan barusan? Hubungan percintaanku. Namun keuntungan berbicara cepat itu, kamu bisa masukin banyak poin dalam video 1 menit. Namun jika sudah terlanjur di lapangan, kamu terlalu cepat berbicara dan artikulasinya kurang jelas, kamu bisa ADR atau di-dubbing. Ini tips buat kamu yang mau mencoba mendubbing video 1 menit. Usahakan pada saat dubbing, mikrofon apapun yang kamu gunakan pada saat syuting di lapangan disamakan. Dan ambience-nya juga harus disamakan. Misalkan kamu berbicara di outdoor, kamu harus dubbing itu di outdoor. Atau mungkin pas syuting kamu lagi di terowongan, carilah ambience tempat yang mirip dengan terowongan. Atau alternatif lain, jika kamu sehebat itu dalam software audio, kamu bisa menggunakan software bawahnya Adobe. Di situ banyak efek-efek yang bisa membuat suaramu terdengar seperti suara yang di lapangan. Namun tetap saranku, supaya lebih realistik, carilah tempat dubbingan yang mirip dengan lokasi yang kamu syuting. Itu saja yang perlu kamu perhatikan dalam proses pembuatan video 1 menit. Wait, sebelum closing, aku mau kasih tahu kamu spek PC yang ada di belakangku ini, yaitu mulai dari yang terlihat sampai ke dalamnya. Pertama, PC ini menggunakan casing InWin 303 RGB.
Selanjutnya untuk storage menggunakan SSD dari Acer NVMe 500GB Gen 4. Dan untuk memori aku menggunakan ZADAK Spark 16GB 2x8 dengan 3200 MHz. Nah, selanjutnya untuk graphic card menggunakan VGA dari Gigabyte, yaitu Aorus GeForce RTX 3060 Elite 12G. Dan untuk GPU stand, aku menggunakan Zigmantech Atlas. Dan untuk sistem pendinginan di PC ini menggunakan AIO Cooler InWin SR240 dan juga 3 buah InWin Sirius Pure ASPI 20 dengan white ARGB fan case. Untuk yang di sini aku menggunakan Mobo dari Gigabyte dengan tipe Z590 Vision G yang dipadukan dengan prosesor Intel i5 11600K yang sudah support untuk di overclocking. PC yang ini di belakangku sekarang dibantu dirakit oleh teman-teman Asia Global Sukses Indo. Jadi yang berencana rakit PC untuk content creator bisa langsung cek ke tokonya Asia Global Sukses Indo langsung melalui marketplace mereka di Tokopedia. Berikut linknya aku lampirkan di deskripsi ya. Itu saja untuk tutorial hari ini, semoga bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Saya Yudi Istirahat Sondak, terima kasih. Do something wonderful.